Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar pasar modal syariah dan inisial public offering atau bisa disingkat dengan IPO. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Siti Alfiah, NIM 20203185. Yang kedua saya sendiri Arum Sari Setiawati, NIM 20203186, dan yang ketiga Zuni Siti Khotijah, NIM 20203187. Kami akan membahas 2 materi pokok, yaitu tentang pasar modal syariah dan inisial public offering. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian pasar modal syariah, yang kedua, dasar hukum pasar modal syariah, prinsip-prinsip pasar modal syariah, dan juga transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang selanjutnya yaitu pengertian tentang inisial public offering, mekanisme inisial public offering, dan proses menuju go publicnya. Berikut adalah pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 2020310085. Di sini saya akan memaparkan 3 pokok materi. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah, yang kedua dasar hukum pasar modal syariah, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tentunya terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu dasar hukum pasar modal syariah. Dasar hukumnya ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga fatwa, dan yang keempat yaitu hukum. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dapat melakukan bagi hasil. Dan yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama serta pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga itu akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha yang tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Dan yang keempat yaitu pemilik harta atau investor dan pemilik usaha atau emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan karena dapat menyebabkan kerugian. Dan yang kelima yaitu pemilik harta atau investor, pemilik usaha atau emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat mengakibatkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Sari Setiawati, NIM 20203100. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu transaksi yang dilarang di dalam pasar modal syariah. Ada tindakan-tindakan yang dilarang di dalam pasar modal syariah. Pertama, tindakan yang mengandung unsur tadlis seperti fund running dan misleading information. Kedua, tindakan yang termasuk takrir seperti was sell dan pre-arranged trade. Ketiga, tindakan-tindakan yang termasuk najis seperti pump and dump, hip and dump, dan creating fake demand or supply. Keempat, tindakan-tindakan yang mengandung ihtikar, yaitu polling interest dan cornering. Kelima, yaitu tindakan-tindakan yang termasuk gizi, yaitu marking at the close dan alternate trade. Yang keenam yaitu tindakan yang termasuk
Gabenfahisi seperti insider trading. Yang ketujuh yaitu tindakan yang termasuk bai al-ma'dum seperti short selling, dan yang terakhir yaitu tindakan yang termasuk riba yaitu margin trading. Selanjutnya yaitu materi tentang IPO, Initial Public Offering. Apa itu Initial Public Offering? IPO atau Initial Public Offering atau bahasa Indonesianya yaitu penawaran umum perdana adalah jenis penawaran umum di mana saham dalam sebuah perusahaan yang dijual ke masyarakat umum di bursa efek untuk pertama kalinya. Melalui proses ini, sebuah perusahaan swasta berubah menjadi perusahaan publik. Penawaran umum perdana ini digunakan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan modal ekspansi untuk kemungkinan uang investasi dari investor swasta awal dan menjadi perusahaan publik. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Siti Khotijah, NIM 2020-310087. Materi selanjutnya yaitu mekanisme initial public offering. Yang pertama, jaminan proses pra-IPO. Yang kedua, penawaran awal saham atau book building. Yang ketiga, penawaran umum atau polling. Yang keempat, penjatahan dan pengembalian sisa dana. Selanjutnya proses go public. Yang pertama, persiapan awal dan persiapan dokumen. Yang kedua, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Dan yang terakhir, penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.